Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Oktaviana. Saya dari Program Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau dengan dosen pembimbing Nurse Isnania SCAP NCAP. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang tren keperawatan di masa depan. Kita akan mengupas sejarah singkat mengenai sejarah keperawatan di Indonesia. Perkembangan keperawatan di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, perawat dari penduduk pribumi disebut verpleger. Pada tahun 1819 didirikan Rumah Sakit Stad Verben di Jakarta. Setelah itu, pada tahun 1919, rumah sakit itu pindah ke Salemba dan berubah nama menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau biasa disingkat dengan RSCM. Tahun selanjutnya berdiri pula rumah sakit lainnya dan bersamaan dengan itu sekolah-sekolah perawat juga ikut didirikan. Lalu kita akan membahas tentang pentingnya mengikuti tren keperawatan atau eksplorasi inovasi dalam bidang keperawatan. Mengikuti tren keperawatan penting karena membantu para profesional keperawatan mengikuti perubahan protokol perawatan pasien, perubahan persyaratan pengembangan profesional, dan perubahan yang mempengaruhi perjanjian lisensi perawat negara bagian lain. Setelah itu, atau selain itu, perawat terdaftar yang selalu mengikuti perkembangan perubahan dalam lanskap perawat, kesehatan seperti kemajuan teknologi dalam prosedur perawatan dan perubahan demografi RN karena gelombang pensiunnya perawat generasi baby boomer akan lebih memahami implikasi perubahan ini terhadap bidang keperawatan. Selanjutnya, kita akan membahas inti dari topik yang akan saya bahas, yaitu beberapa tren keperawatan di masa yang akan datang. Yang pertama, semakin banyak perawat yang belajar secara daring. Perawat memanfaatkan banyak manfaat dari pendidikan daring, termasuk yang pertama, biaya kuliah lebih rendah dibandingkan dengan program di kampus. Yang kedua, tidak perlu perjalanan tambahan atau relokasi. Yang ketiga, pilihan pembelajaran yang fleksibel dan beban kerja yang lebih seimbang. Yang kedua, perawat menjadi lebih terdidik. Tren positif lain dalam bidang keperawatan adalah bahwa tenaga kerja profesional keperawatan kita saat ini lebih terlatih secara ketat daripada sebelumnya. Angka yang terkumpulkan oleh situs lowongan kerja ZipRecruiter menunjukkan bahwa 49% perawat terdaftar memiliki gelar sarjana atau magister. Lalu, yang ketiga, jumlah perawat praktisi meningkat. Lebih dari separuh perawat profesional penuh waktu, 59,4% menangani lebih dari 3 pasien per jam. Lebih dari 36.000 NP lulus dari program pada tahun 2019 sampai 2020 dibandingkan dengan 20.000 pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Hampir 70% NP lulus dari program praktisi perawatan keluarga FNP. NP bekerja di hampir setiap lingkungan keperawatan kesehatan termasuk kantor dokter, rumah sakit medis, dan bedah umum, pusat perawatan rawat jalan, perguruan tinggi dan universitas serta sekolah profesional. Lalu, yang keempat, rumah sakit bereksperimen dengan penjadwalan dan fasilitas. Seiring dengan munculnya bonus perekrutan di antara tren keperawatan, kami juga melihat tunjangan karyawan yang lebih kompetitif. Penjadwalan perubahan prioritas utama bagi sebagian besar perawat. Faktanya, banyak perawat RN termotivasi untuk mengejar gelar selanjutnya sehingga mereka dapat memperoleh peran dengan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan yang lebih baik seperti peran FNP. Selanjutnya yang kelima, lebih banyak negara bagian akan mendatangkan ENLC. Di Amerika Serikat, perawat diberi lisensi oleh Dewan Keperawatan BON negara bagian atau teritorial mereka. Masing-masing dewan menegakkan undang-undang praktik perawat di wilayah hukum tersebut yang mencakup kualifikasi lisensi, gelar apa saja yang dibolehkan digunakan oleh perawat, misalnya RN atau NP, definisi jenis perawat yang dapat diberikan oleh perawat, konsekuensi pelanggaran hukum dan keperawatan. Yang keenam, layanan telehealth sedang meningkat. Telehealth
merupakan alternatif yang lebih aman bagi pasien dan staf layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi atau menghadapi situasi yang tidak darurat. Layanan telehealth telah meningkat khususnya di daerah terpencil seperti komunitas penduduk asli Amerika. Pasien yang memiliki masalah mobilitas yang membuat kunjungan langsung ke rumah sakit menjadi sulit juga telah secara bertahap mengadopsi layanan telehealth. Lalu yang ketujuh, spesialis geriatri sangat dibutuhkan. Di antara tren keperawatan, hal ini langsung mencerminkan perubahan demografi yang sedang terjadi di negara kita. Saat ini, sekitar 16,5% di Amerika, lebih dari 50 juta, berusia di atas 65 tahun. Karena semakin banyak orang memasuki kelompok usia ini, permintaan akan layanan kesehatan akan meningkat. Pasien dewasa yang lebih tua membutuhkan kunjungan perawatan kesehatan rutin, rencana keperawatan yang lebih kompleks, dan perawatan mencegah yang lebih sering. Serta yang terakhir, praktik keperawatan home care atau di rumah. Nah, ini nih yang sering kita dengar dengan sebutan Halodoc atau ada ensiklopedianya atau website lain. Home care artinya perawatan dari rumah. Ya, melalui layanan home care, pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun terkendala ke rumah sakit dapat menjalani perawatan dari rumah dengan bantuan tenaga medis profesional. Adapun berbagai layanan home care yang tersedia seperti perawatan paliatif, pasca cedera, vaksinasi, dan sebagainya. Nah, biasanya home care atau perawatan di rumah ini kita bisa menghubungi dokternya untuk datang ke rumah kita jika kita ada kendala untuk ke rumah sakit. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.